Pahami aja. Toh, ya kita kembali seperti yang dikatakan tadi, lakum dinukum. Toh, Baik. mu imanmu, imanku, ya iman percaya. Begitu aja, nyantai aja. Sudah kepentok, akhir larinya ke situ. Nah, sekarang giliran bahas Al-Quran. Tadi Om Pot kejar-kejar ke Iya lah, Al-Quran. ringkas saja. Pahamnya nih. Ada pakarnya di Tele-tele. Iya, Dan tadi sekarang ini, kan tentang tadi Om Pot mengutip surat apa tadi? Al-Imran. Itu kan di kata kalimat itu, kalimat minhum. Bukan, Surat apa? Asaf itu ayat 6, surah 61 ayat. Surat As-Saff ayat ke-6. Oh, nama Ahmad. Ya, Asaf. Oh, Ya. gini. bukan 61 Itu aja. ada, jangan jadi gini. Tunggu. Nah, As-Saff ayat ke-6. Kenapa? Nah, di sini. Ya. Nah, kita gunakan Al-Quran ya dengan dua bahasa, bahasa Arab di banyak bahasa Ibrani. Ya. Nah, perhatikan di sini saya gunakan ini ya. Al-Quran belasun akhir targum Arabit subhi ali adawi. Ini Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Jarang Empot ya, kalau orang Manado bisa ini gitu. Kalau ini orang Manado coba baca Ibrani lagi. Barat. Nah, kita lihat dalam surah Al-Quran. Nah, ini dia. Oh, ngeblur ya? Ada yang bilang blur? Blur nggak? Enggak, udah enggak. Nah, ini dia. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah tatkala Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yakni Taurat dan menyampaikan sebuah kabar gembira akan datang seorang rasul setelahku bernama Ahmad. Gitu kan? Ah, ini dalam bahasa Ibrani Ya. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa asyir amar Yesu bin Miriam hai bin Israel hinnani shliach Allah alaihim ma asyir ethat Torah shallafani umi bashir al shaliach sayyabu akhirai ismu Ahmad wa asyir bu alaihim ba'tat amru zakishuf barur. Atakhal habin mani umar شوية حسب الله بني إسرائيل هو نتان على البشر شيء آخره هالشليخ شل أملا وشيء أحمد ngerti nggak itu? Pasti Empat mengerti, toh? Nah, berarti di sini Jesus Christ dalam bentuk wujud manusia, ya, menyampaikan seorang rasul yang dalam bentuk juga manusia. Berarti Terjemahan Indonesianya. Terjemahan Indonesianya mana? Terjemahan Indonesianya. Nah, oke, aku terjemahkan. Ingatlah tatkala ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku ini Taurat dan menyampaikan kabar gembira akan datang seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Namun tatkala seorang rasul tersebut membawa bukti-bukti yang nyata, mereka akan berkata, celakalah ini, bawalah ini adalah sihir yang nyata. Nah, ini ya. Nah, Nabi Isa terjemahan teks Indonesianya mana? Kan tadi sudah terjemahkan. Dia maunya ada di situ terjemahannya. Tulisannya Ahmad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kan sudah diterjemahkan. Ya salam umput kullu nafsin zakatul maut. Pelan-pelan saja. Nah, ini nomor 6 ini. Sahabat ke-6 ini toh? Mulia, silakan. Sudah? Nah, nanti lihat sendiri ya. Kita terangkan. Nabi Isa di situ dalam bentuk wujud eksistensi, zangre keberadaan, ya, entitas manusia, menantikan seorang rasul yang lain yang juga dalam bentuk wujud manusia. Nah, jenis kelamin Nabi Isa itu laki-laki.
Nah, dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6 pada kata ya'ti dan kata ismuhu, ya'ti isim fa'il. Ya di situ dalam bentuk domir munfasil, huwa berarti dia laki-laki muzakkar yang akan datang, kan itu fi'il mudhari. Ismuhu domirhu di situ domir ghaibhu berarti dia, domir munfasil huwa, ya kan? Laki-laki berarti namanya dianya laki-laki. Siapa namanya? Ahmad. Nah, pada Yohanes pasal 14 nomor 16. Nah, itu ada dua kata kunci di situ. Oh, ini cerita apokaliptik nggak ada Pompot. Nggak ada berita apokaliptik, nggak berani terangkan kayak begini. Kalau terangkan begini Pompot basuna besok nanti. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kai hego hero tesoton patera kai halon parakleton dosei humin inamene methumon heiston ayona. Jelas di situ. Ada dua kata kunci lagi di situ, yaitu pada kata halon dan parakleton. Halon yang artinya yang lain, diterjemahkan sebagai dalam bahasa Indonesia yang lain. Yang lain seperti apa? Yang lain dalam bentuk wujud, genre, genre, entitas, eksistensi, keberadaan yang sama. Yesus Christ pada Yohanes pasal ke-14 nomor ke-16 berbicara dalam bentuk wujud, genre, genre, jenis kelamin, entitas, keberadaan manusia, bukan roh apalagi hantu Casper. Berarti manusia seperti saya dan kawan-kawan yang ada di sini. Nah, mari kita uji di sini dalam kata halon parakleton pada Yohanes pasal 14 nomor 16. Pada Yohanes pasal 14 nomor 16 strong numbernya itu 243. Cukup dan muncul engkau. Nah, ini ya, Bible Hub strong number 243 dari kata halos. Nah, ini halos, a primitive word, another of the same kind, another of a similar type, yang lain dalam bentuk tipe, wujud, eksistensi, keberadaan, entitas yang sama. Yesus Christ pada Yohanes pasal ke-14 nomor ke-16 tadi alon parakleton, yang dimana dia berkata juga dalam bentuk wujud, genre, gender, tipe, keberadaan yang dalam bentuk manusia. Berarti ada seorang manusia lagi. Iya, berarti parakleton ini manusia. Iya, yang dia akan datang lagi. Nah, itu Empot tafsirkan sendiri silakan. Kalau di Al-Quran ada, di Biblos-nya ada. Kalau Al-Quran kelar. Mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'dismu Ahmad. Gitu. Siapakah dia? Empot terangkan sini dalam hati. Kalau di Bible di mana? Di Yohanes 14:16 tadi tuh. Yohanes 14:16 tadi tuh. Seperti itu. Yohanes 14:16. Dia maunya seperti di perjanjian lama, Bang Suaib, seperti di Kidung 5 nomor 16. Maunya di kalau perjanjian lama. Kidung 5:16 tunggu. Itu bahasanya ada. Kalau apa namanya? Ini kalau 16 soal nama Nabi Muhammad. Ya, kalau Kidung Agung tunggu. Nah, itu nanti saya sama Bang Nandar. Pernah belum selesai. Itu bahasanya ada. Nah, ini apa namanya? Kan ini perjanjian baru tuh. Jadi kita nggak campur. Nah, yang jelas pada Yohanes 14:16 tadi harusnya manusia. Karena di situ Yesus berbicara dalam bentuk wujud manusia. Iya. Nah, berarti ada manusia lain. Cuma Empot kan mencari tahu itu siapa kan? Enggak ada namanya. Nah, itu. Tapi yang penting namanya manusia. Sudah masalah nama nomor 9 dalam Biblos, karena memangnya ada. Karena memang enggak ada dalam Biblos. Kalau Al-Quran ada. Mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'dismu Ahmad. Kenapa nomor 9? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjelaskan. Bang Indra, Bunda Rahma, Bang Sier. Bukan Bang Cier. Waalaikumsalam. Udah, kita kembali ke Jadi bagaimana Empot? Nanti Manusia itu siapa? Tamu tanya. Kalau sama Bang Suaib itu, beda minta alihkan. Manusia itu siapa? Bagaimana Mas? Manusia itu siapa?
Manusia itu siapa kata Bang Suaib? Yang ayat 16 ini itu tadi. Iya. Yohanes 14:16 Ini kan dia di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Ya, berarti intinya ya itu Yesus. Masa Yesus? Penolong toh? Yesus ada. Yesus. Nah, aku jawab. Ya, aku jawab siapa itu? Enggak salah tuh kalau aku bilang Yesus. Mar Yesus tadi sudah ada kok teh. Atau Bang Soib aja. Bang Soib aja. Orang penolongnya itu iya. Bang Soib aja ya. Iya. Bukan kita, Mar. Kita manusia biasa. Kita bukan nabi. Mompot ini kadang-kadang. Bukan kita. Minta Bang Soib tunjukkan di mana ayatnya, dalilnya di mana di Al-Qur'an situ. Bang Soib namanya di situ. Oke. Kayaknya cukup ini, udah kelamaan kita ini di sini. Nah, ini ada Ustaz Tata katanya mau tanya Al-Qur'an. Ada Ustaz Tata itu katanya mau tanya Al-Qur'an. Udah sering kok. Oh, bisa. Oke, silakan Ustaz Tata. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Abang mau nanya apanya? Jadi gini Pak Ustaz, tadi aku tanya ke Soeb, aku nanya surah As-Saff itu ayat 6. Di situ dikatakan Nabi Isa mengatakan setelah aku ada seorang rasul. Nah, saya menanyakan Pak Ustaz, kalau di Bible, di Injil itu ada nggak disebut situ Ahmad atau Nabi Muhammad? Dan sudah. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Tuh, tolong dijawab Pak Ustaz. Jadi sebenarnya gak harus nama ya. Walaupun di Al-Quran disebutkan nama Ahmad, karena namanya Nabi Muhammad itu banyak. Iya. Seperti Allah itu mempunyai Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul qudus. Nabi Muhammad juga bukan cuma Muhammad namanya. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha, itu namanya Rasulullah. Makanya di sini wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa tidak memakai nama Muhammad? Karena kalau Muhammad ya semuanya ya Muhammad, terpuji para nabi. Tapi Nabi Isa ini ingin mengatakan bahwa nabi ini luar biasa. Bukan tidak sama seperti kita, saya ini. Kalau saya untuk satu kaum, ini lebih dari saya. Makanya Ahmad, af'alu tafdil ya. Seperti afdalu zikri, afdol. Ya. Berarti lebih utama gitu. Makanya di sini pakai Ahmad. Tapi yang banyak itu memang semua para nabi itu nubuatnya itu sifat-sifatnya. Seperti dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Contohnya pendeta Bahiro. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun pergi ke Syam, lalu bertemu dengan pendeta Bahiro. Ini kok aneh rombongan ini, kok dinaungin awan gitu. Ini kalau dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, ini nabi ini. Ternyata masih kecil nabinya ya. Maka disuruh pulang. Lalu pamannya Nabi mengatakan, kenapa? Iya, karena saya tahu ponakanmu ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana pendeta? Dari Taurat dan Injil. Berarti benar, mereka mengenal sifatnya Nabi Muhammad dari kitab mereka. Nah, makanya dijelaskan juga di dalam At-Tibaiyah. Al-Haditsus Tsani an Atha ibnu Yasar an Qabil akhbar qala 'allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yaqtimuhu wa yadkhulu sunduk falamma mata abi fatatuhu fa idzan fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam yakusu sya'rahu wa yataziru ala wasati yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Ini panjang hadisnya. Intinya Atha ibnu Yasar ini belajar Taurat ke ayahnya. Ternyata ada lembaran yang disimpan, dirobek, taruh di dalam peti. Maka ketika peti itu dibuka, karena ayahnya sudah meninggal,
Ternyata ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad di situ. Apa isinya? Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Akan ada Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas ke Syam. Ini kan sifat-sifat ini. Ya. Jadi kalau kamu minta nama yang pas, mana di dalam Injil atau di dalam Bible nama Muhammad? Boleh saya nanya balik. Ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Iya, enggak ada. Nggak ada kan? Ada nggak? Kamu Ada, nanya tapi Nabi Allah Bapa Muhammad namanya di dalam Yesus. Ya makanya, kamu nanya dalam Injil tentang nama Nabi Muhammad. Oke, tidak ada sekarang. Karena memang sudah dibuang nama-nama itu. Nggak ada. Oke. Dan sekarang saya nanya balik, ada nggak nama Yesus dalam Perjanjian Lama? Tidak ada. Di Perjanjian Lama itu kan Yesus belum lahir, Ustaz. Makanya Itu Ada. nubuat itu kan itu yang dimaksud Allah Bapa. gini, nubuat itu kan dari kitab sebelumnya kan. Kalau nubuat, misal Nabi Muhammad, pasti nubuatnya ada di Taurat dan Injil. Kalau nubuatnya Yesus pasti di Perjanjian Lama. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak nama Yesus dalam Perjanjian Lama? Tidak ada. Coba cari empuk. Ayo. Ya sudah, remes sudah. Emang Yesus nggak ada karena belum lahir, tapi Allah Bapa di situ, Pak Ustaz. Ada Bang Billy langsung ngesot gitu. Kalau Karena ada dikatakan Bang di Billy Wahyu, dia yang ngesot, awal, dia yang akhir, Alfa dan Omega. Astaga. Kalau Omega itu minyak goreng. Alfamart, Pak, Omega. nama tempat belanja, Pak. Iya, kok masak aja lah kalau pakai minyak goreng. Itu deh. Nah, baik. Tadi kan Om Pot udah diberikan waktu banyak bertanya apa- kepada. apa- Iya, begini. Iya. Tadi kan Om Pot udah dikasih kesempatan bertanya kepada Ustadz Saya Atta, lagi. Silakan yang lain. Bang Suhaib. Nah, sekarang saya izinkan guru-guru saya dari Muslim boleh bertanya kepada Bang Om Pot, dan Bang Om Pot harus menjawab. Silakan, apa yang mau bertanya kepada Kita Om mau Pot? tanya Pak Empot ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Silakan. Oke. Empot jawab ya. Nggak bolehnya jawab. Boleh jawab pas kita ke Manado traktir. Yo. Oke, besarkan lari ke host. Nah, Silakan, kita silakan. lihat di sini. Nah, dalam Matius ya. Nanti Om Po jawab. Ya. Nah ini. Pada Matius pasal 2, Matius berapa itu? Matius pasal 2 nomor yang ke-23. Nah, ini pakai bahasa Indonesia saja. Nanti Om Pop mau jawab pakai bahasa Indonesia, mau pakai Ibrani, Yunani, Aramaik, Sangsekerta, monggo sama saya, nggak apa-apa, aman. Saya bisa. Matius pasal 2 nomor yang ke-23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya. Nah, ini ketika dikatakan supaya genaplah firman disampaikan oleh para nabi-nabi, ia akan disebut orang Nazaret. Nah, berarti dalam artian ini merujuk kepada kitab Ketuvim. Karena istilah akronim Tanakh itu kan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, dalam klasifikasi kitab Ketuvim, kira-kira ini di mana yang akan disebutkan ia akan disebut orang Nazaret? Gitu, ya. Empat mau jawab pakai bahasa Indonesia, monggo. Ibrani, monggo. Aramaik, monggo. Yunani, monggo. Sangsekerta pun monggo, nggak apa-apa. Kalau sama saya semua beres. Pakai bahasa Sangsekerta pun bisa. Iya, iya. Mau orang mau sampai di mantra Saras Mukaya, Bhagavad Gita sampai Manawadharma Sastra pun bisa. Ada di sini. Jadi nggak usah khawatir. Lanjut. Mantap. Saya juga ada. Jadi dikatakan situ ayat 3. Genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Ini yang dimaksud nabi-nabi sebelum Yesus.
seperti itu. Yesus kan orang Nazaret, tapi lahirnya di Bethlehem. Udah itu konsep. Tapi di perjanjian lama yang mana? Firman nabi-nabi yang mana? Perjanjian lama yang mana? Nih saya Kan luruskan nabi-nabi bahasa yang kita sederhana kumpulan ya. kita para nabi kan Yesayahu, Yeremiahu, Yehezkel, Obadiah, Mika, Maliaki. Perjanjian lama. Iya, di perjanjian lama. Maksudnya Bang Suhaib ini Kita gini, para nabi Bang tadi Ompot. kita bilang. Bang Ompot harus cari di perjanjian lama adalah Yesus dari Nazaret. Di mana di situ dalam Oke. perjanjian lama? Di situ belum disebut Yesus. Dikatakan di Yesaya 9, ya, Yesaya 9 Ah, itu dikatakan seorang anak telah lahir. Yesus, ini kan baru dikabarkan akan ada. Apa itu? Nanti perjanjian baru Yesus lahir. biar enggak apa-apa. Disebutkan Mir. namanya. Lanjut, Oke. Ompot, lanjut. Di Yesaya Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. 9 nomor 5. Ayat 5. Sudah mau ganti ayat? Nah, Oke, itu sudah. Sudah mau ganti. sudah itu. Ya, seorang Sudah mau, anak yakin. telah lahir untuk kita. Iyalah. Ya, Baca kok. betul. Berarti saya yakin. Oh, oke. Silakan. Saya mau ganti Yo. ini betul. Oh, tidak, udah itu aja. Jelaskan toh, baca dulu. Oke, saya tanggapi kalau gitu. Nomor 6. Ya? Tunggu pelan-pelan. Ngopi dulu, Ompot. Saya bilang belum nama Yesus. Belum Yesus ya, karena belum Nah, tapi lahir. DP orang Nazaret Nanti mana? di DP orang perjanjian Nazaret. baru. Yesaya 95 itu. Yesaya 95 itu DP orang Nazaret mana? Coba kita lihat ya. Barangkali ada. Yesaya 9. Nah, Itu kan Nazaret, Ini toh? nama kampung di sana. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra Ya, telah ya, ya. diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, El Gibor yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mana orang Nazaret? Ya itu kan orang Nazaret disebutkan, mana? nanti disebutkan. Memang tidak disebutkan di sini Nazaret, tapi Innalillahi. akan ada tanah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Memang Nazaret tidak disebutkan. Dikabarkan. Nah, kalau misalkan Nah, perjanjian Nazaret tidak disebutkan, berarti Om Matius ini salah makan dong, salah tembak. Dia sudah bilang di sini Nazaret. Mark pasti cek di perjanjian lama enggak ada. Lah, apa bedanya tadi? Oh, Tapi cakapkan sama Pak Ustadz. Ya, di Oke. Al-Quran ada namanya Ahmad. Di Bible Injil nggak ada nama Ahmad. Iya toh. Jamar nubuatan kan terselon nama Ompot. Itu kan Al-Quran. Beda toh. Kalau misalkan ada nama Ompot semua alaf sambahan yang orang sama-sama hari ini. Kan begitu. Iya toh? Pun dengan sweep di Sumatera beda pribadinya. Iya. Iya. Slowly Gak apa-apa. aja. Aku sama orang Ternate sama orang Manado begitu. Bicara sama jadi aman. Jadi begini. Kiyalat Yoi. lanu benitan lanu, sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra anak laki-laki telah diberikan untuk kita. Wattiham misra al-syikhmu, lambang pemerintahan berada di atas baunya. Waikrasmo Peleoet El Gibor Aviat, Peleoet penasihat ajaib, El Gibor Tuhan yang perkasa, Aviat Bapa yang kekal. Menyebut nama anak laki-laki itu adalah Pangeran Damai, bukan orang Nazaret. Begitu. Itu satu. Yang kedua, Ya, pada nggak kata ada yulat Nazaret. dan kata nitan. Yang kedua pada kata yulat dan kata nitan, ya. Ini dalam bentuk past tense kalau dalam bahasa Ibrani. Nah, kita orang kasih ajar Ompot bahasa Ibrani, biar sedikit biar Ompot juga tahu tuh. Nah, dalam bahasa Ibrani, nah kita lihat di sini. Ini contoh kalimat, ya. Ah ini. Nanti kalau bisa nanti Ompot baku dapat deng Ibu Rita Wahyu, kon tanya jo kalimat ini.
Kiyalatulat lanu benitan lanu. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Nah, kata yulat dan nitan sin dalam bentuk past tense, artinya sesuatu yang sudah terjadi. Atau dalam bahasa Ibrani zaman avar, dalam bahasa Arab fi'il madi, yang sudah terjadi, berarti sudah lampau, sudah terjadi. Sedangkan Yesus kan di masa depan, sedangkan nubuatan harus ke depan, bukan ke belakang. Ya toh? Nah, betul. kalau dia mau jadi future tense atau fi'il mudhari, kiyalat yayulat lanu ben yani yinatin lanu. Baru sebab seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra laki-laki akan diberikan kepada kita. Nah, pada kata yayulat dan kata yinaten merupakan bentuk present future tense dari kata yulat dan nitan yang tadi dalam bentuk past tense. Gitu. Yo Herdi, jangan bicara sabaran. Lagi bisa Coba yang baca. KJV, coba yang KJV, coba yang versi KJV, mungkin beliau bisa paham. KJV. Om Poot tinggal di mana sih, Om Poot? Nanti bro, saya lagi Di di Makassar. luar. Nantilah, ntar malam kalau gimana kita diskusi. Saya masih di luar. Nah, Om itu Poot kan tinggal di udah, mana sih, Om Poot? itu kan di situ, kan udah live. Di Makassar. Di mana? Di Mana Makassar tadi bukan di itu? Manado ya? Oh ini. Di Makassar, di Makassar. Tapi orang Manado. Nah, ini KJV Pernah ke sudah Makassar, terjadi nih. Mas Bro. For unto us a child is Oh, iya, born, iya. unto us a son is Itu given, ada ini Om and the Poot, government ada orang shall be Manado upon yang his guru shoulder. bahasa Ibrani itu. Ntar, Ustadz Indra Namanya Masih Willy itu. Pandan Solang. Itu Bang Soeb lagi buka live. Sebentar kita Silakan ngobrol. lanjut. Kasih selesai dulu, Bang. Gila, ada sorry F. Oke, lanjut. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Nah, Prince ini bukan raja, tapi pangeran. Shalom. Pangeran. Gitu. Prince bukan raja, Om Poot. Itu kalau raja king. Kalau king baru raja king. Nah, salah terjemahan itu. King juga, rajanya raja. Raja. Jadi yang salah Bang Erik. Prince Yang salah Bang Erik. Ya, saya Prince salah. bukan raja, Bang. Waduh, ini Prince Matin. Prince Abdul Matin bin Sultan Hasan Al-Bolkiah. Berarti dia tuh pangeran, rajanya Sultan Al-Bolkiah itu baru raja. Prince Abdul Matin dari Brunei. Apa Pangeran Abdul Matin dari Brunei. Itu dibilang sama Prince Soeb. Tunggu. Udah jelas sama Prince Soeb. Prince raja sih. Ini lu gak Bukan bisa raja, marah nih lu, Umpot. Gan. Tuh, Umpot salah makan berarti. Smokol dulu, Umpot. Belum smokol kayaknya, Umpot. Wah, ini terlalu banyak makan telur ikan ini makanya. Aduh. Gak besar besar. Telur ikan ini Om Poot. Mantap ini. Om Soeb ini aduh. Tapi bagus Om Poot Sedek dapat ilmu Wasai. banyak kan? Dapat ilmu banyak kan? Dari Bang Soeb. Betul. Pastilah. Oh, Masya Allah. Iya. Tinggal bagaimana nanti Om Poot mencernanya ulang. Daripada Om Poot datang ke Kata rumah beliau Om Poot kejadian dapat kejadian 49 nomor 10 sama Matius 2143. Siapakah itu? Coba ditunjukkan Coba aja tanya Bang Om Paul. Soeb biar beliau semoga dapat pencerahan insya Allah. Saya ke belakang sebentar, tunggu. Om Poot. Lanjut Ustadz Indra Malaysia. Prince itu raja atau bukan? Om Poot, ada orang Manado itu pinter. Oh. Dia dosen bahasa Ibrani dan Yunani. Namanya Willy Pandan Solang. Bukunya banyak dijual di Gramedia itu. Lanjut. Willy Pandan Solang itu orang mana? Orang Manado kan? Saya tanya dari mana, kampungnya di mana, toh?
Iya, itu Nanti kalau dia saya ketemu saya doktor. tanyakan. Dia dosen bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Willy Iya, iya, Pandan oke. Salam. Itu yang Om Fuad harus Terus ikuti, apa yang- jangan ikuti bom-bom. Kalau ikuti bom-bom tambah, mohon maaf nih, tambah jadi pelawak kalau ikut bom-bom. Aku nggak pernah. Iya, aku nggak pernah diskusi dengan bom-bom. Nggak mau aku diskusi Dia dengan dia. begini, harganya berapa tuh? Berapa? 200.000 kah? 300 kah di Gramedia? Willy Pandan Salam. Lagi di belakang deh bang. Nama Om Fuad, kamu beli bukunya Willy Pandan Gramedia Salam, Pencari. 2 buku. Beli yang Ibrani sama Yunani. Kamu baca selama setahun itu 2 buku itu, langsung kamu mendadak jadi orang pintar. Nah silakan Wih, Pak Ustadz Tata mau Asli, bertanya lagi sama betul. Pak 1 Ompo. tahun aja kamu baca itu, rutin kamu baca 1 tahun. Boh, orang bisa heran-heran nih Om Fuad dapat pencerahan dari mana nih? Nggak, saya mau itu bang. Oke, Ustadz Tata silakan tanya Ustadz Tata. Ini tadi saya dengar bahas aku dan bapak satu itu, kamu artikan apa itu tadi itu? Maksudnya? Menurut Silakan pemahaman Om Fuad. Bang Pot. ini Pak Ustadz. Apa itu? Apa? Coba bilang. Aku dan bapak satu itu kamu Bang Pot artikan seperti apa? Iya, yang saya artikan itu Allah Bapa, Allah Anak satu. Oke. Ustadz. Jadi sebenarnya ayat itu untuk menjadi senjata ya, bahwa Yesus Tuhan itu. Padahal kalau nanti saya maksudnya itu apa saya ceritakan. Karena di dalam Yohanes 17:21 Bapa, Yesus, mereka satu. Ada 3 di situ. Makanya kalau pindah lagi ke Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Jadi 3 ini satu. Nah ternyata kenapa kok Yesus dan Bapak satu? Lalu nanti ada lagi tambah mereka juga satu. Ternyata kalau kita baca Yohanes 17:14-nya, ternyata gini ceritanya itu, bukan satu hakikat, bukan. Ketika Yesus itu menerima firman dari Bapa, Yohanes 17 ayat 8, maka Yesus dan Bapa satu. Lalu ketika firman itu disampaikan kepada mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Gitu loh. Makanya di ayat 14 itu, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Padahal ketika mereka menerima, mereka juga satu dengan Yesus, dengan Bapa gitu loh. Berarti kalau itu dibuat senjata, ya sudah. Mereka juga harus kamu tuhankan. Karena bukan hanya Bapa dan Yesus yang satu, mereka juga satu. Gitu. Ya, gimana? Oke. Nah. Terus Ya. nanya apa lagi? Mau nanya? Pemahaman saya, Pak Ustadz. Yang di Ustadz sebut tadi, Yohanes 14 Kecil suaranya Om Fuad. sama 11. Itu jelas di Yohanes 14 ayat nomor 10-11. Bapa dalam aku itu. Halo. Terus Udah Pak Ustadz, saya udah paham penjelasan Pak Ustadz. iya, ya sudah. Sekarang mau nanya apa lagi? Ini Pak Ustadz, aku mau nanya ini Pak Ustadz. Nah, Ini penciptaan Adam disamakan dengan penciptaan Nabi Isa. Sementara di jelaskan Adam dari tanah, Isanya nggak jelas dari apa. Tolong dijelaskan Pak Ustadz. oke. Jadi gini ya. Di dalam Al-Quran, biar orang itu tidak bingung. Tidak bingung, kenapa ya kok ada manusia tanpa ayah? Nah ini kan kalau orang nggak tahu ceritanya kan pasti dianggap luar biasa. Nah sehingga dijelaskan, sudahlah kalian ini jangan bingung ketika aku menciptakan Isa tanpa ayah.
Maksudnya apa? Kan itu luar biasa kan? Padahal kata Allah sama seperti Adam itu loh, kan luar biasa juga. Kalau Isa tanpa ayah, Adam Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu malah. Sehingga inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Sehingga kita yang punya otak yang cerdas waras, iya ya. Kenapa saya harus heran ketika ada manusia tanpa ayah? Wong tanpa ibu ada, tanpa ayah dan ibu ada. Gitu maksudnya. Ya, bukan masalah prosesnya itu. Oh ya, oke. Walina ja'alahu ayatan linnas. Supaya Allah menunjukkan bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia dengan 4 cara gitu loh. Pertama tanpa ayah dan ibu, kedua tanpa ibu, ketiga tanpa ayah, keempat dari ayah dan ibu. Gitu maksudnya. Oke, Pak Ustadz. Jelas penekanannya. Adam bahannya, bukan proses bahannya itu dari tanah ya, tanah kering. Sementara Nabi Isa itu kering maupun dari air mani atau saripati. Kalau Pak Ustadz sama mungkin sama saya dari air mani ya, saripati. Kalau Hawa dari mana? Bukan dari tanah, bukan pula dari saripati. Dari tulangnya Adam. Oke. Jadi Nabi Isa itu bukan dari tanah, bukan dari saripati air mani. Itu perbedaannya itu penciptaan daripada Adam dan Nabi Isa. Iya. Kira begitu Pak Ustadz. Iya, tapi tujuannya di situ. Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda aku ini kuasa, kata Allah. Jadi kamu jangan heran ketika aku ciptakan tanpa ayah. Sebagaimana kamasali Adam, sebagaimana aku menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu gitu loh maksudnya. Makanya kalau dalam Al-Quran dan Bible ya, ketika Allah memberikan anak yang aneh, pasti prosesnya pakai malaikat dulu. Contohnya Ishak, Yesus, terus Yohanes. Ini prosesnya sama. Pertama, ketika Allah memberikan anak kepada Elizabeth, kepada Zakaria, yang mana nanti anaknya itu adalah Yohanes. Bagaimana prosesnya? Pertama, Yohanes ini lahir dari manusia yang mustahil punya anak. Karena Elizabeth itu mandul. Lukas 1 ayat 7. Yesus juga lahir dari perempuan yang mustahil punya anak. Karena Maria tidak punya suami. Lukas 1:27. Yang kedua, caranya Allah memberi anak, mengutus malaikat kepada Zakaria. Lukas 1 ayat 11. Juga mengutus malaikat kepada Maryam. Lukas 1:26. Begitu juga kepada Abraham. Mengutus 3 malaikat itu. Yang satu kepada Sarah, yang 2 ke Sodom itu. Dengan Lot itu ya. Sama gitu. Cuma Kristen itu seakan-akan cuma Yesus yang aneh kelahirannya. Padahal sama kalau kita teliti. Elizabeth, Maryam, Sarah. Ini sama. Samanya di mana? Tiga-tiganya mustahil punya anak. Kedua-duanya didatangi malaikat sebelum diberi anak. Gitu loh. Ya, silakan. Maksudnya komposisinya Ustaz, manusia itu jenisnya manusia itu terbuat dari apa? Kalau Nabi Adam alaihissalam kan dibuat itu langsung dari Allah dari tanah. Gitu. Kalau masalah itunya. Oke. Jadi gini, kenapa Isa itu disebut kalimatullah? Karena para nabi itu tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para nabi itu diberi keistimewaan masing-masing. Ibrahim Halilullah, Musa kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Allah berfirman langsung kepada Musa tanpa melalui perantara malaikat. Isa kalimatullah. Jadi dari apa dia diciptakan? Kalau kita proses dari mani, Adam dari tanah. Kalau Isa kalimatullah. Dengan Allah berfirman, kun hamillah. Sebagaimana berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi bim selabim, jadi burung. Jadi.
Bim selabim. Jadi cakrawala gitu. Ustaz Tahta, afwan Ustaz Tahta. Makanya ini kan ada su'eb ya. Nah, Di dalam 5 kitab Musa, perjanjian lama itu kan ada 5 kitab Musa. Kejadian, keluaran, bilangan, imamat, ulangan. Itu tidak ada Roh Kudus. Karena memang orang Yahudi tahu Musa itu tanpa perantara Jibril. Langsung Allah berfirman langsung gitu Ustaz Tahta. kepada siapa? Jadi di dalam kitab perjanjian lama 5 kitab Musa yang dianggap sebagai Taurat itu, di situ tidak ada Roh Kudus. Karena rabi-rabi Yahudi tahu memang Musa itu enggak melalui perantaraan Jibril, dia kalimullah ya, kalamullah. Iya. Ya ya, enggak ada ya. Coba cari Roh Kudus di Ya, Taurat itu. makanya Nggak dalam ada. Al-Quran gini, gini. Ada. Kalau dalam Al-Quran itu, makanya disebutkan gini dalam Al-Quran. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Ya Adam saja enggak ada ayatnya. au min wara'in hijab au yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi Allah memberi wahyu kepada para nabi itu dengan 3 cara. Wahyu, au min wara'in hijab. Atau Allah memperdengarkan suaranya kepada Musa. Tapi ini nanti bahasa aslinya apa ini ya? Karena tidak semuanya Allah itu berfirman kepada Musa langsung, enggak. Ada juga pakai malaikat. Tapi ini ada di Keluaran 3 ayat 2. Ada Kisah Para Rasul 738, Kisah Para Rasul 753, Kisah Para Rasul 30. Ini malaikat yang berfirman ternyata di Sinai itu. Malaikat yang bicara kepada Musa ternyata gitu. Padahal kalau dalam Al-Quran Tuhan memperdengarkan suaranya memang bukan melalui Jibril memang. Coba sudah, itu di dalam Keluaran 3 ayat 2 itu memang malaikat atau gimana itu bahasa aslinya? Keluaran berapa? Keluaran 3 ayat 2. Keluaran 3 ayat 2. Oke, tunggu. Iya. Besarkan layarku kalau gitu. Baca deh. Apa lagi? Oh iya. Nah, ini. Nah, ini ada kesalahan terjemahan. Tunggu. Waduh, salah terjemahan lagi. Salah makan. Belum basmokol, no? Nah, ini. Ini kan dalam terjemahan karangan Anwar Chan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, dikatakan Bayyara mal-akh Hashem elaf bellabat ishmitokh hashene bayyar vehinne hashene bu'er ba'esh behashene einenu ukal sorry. Nah, bayyara itu bukan menampakkan tapi melihat. Dari kata ra'a, melihat. Bayyara dia telah melihat. Begitu. Jangan salah makan. Berarti melihat malaikat di situ gitu. Malaikat melihat dia. Kita bahas tadi penciptaan. Kita bahas penciptaan tadi. Penciptaan mana? Tadi katanya Keluaran 3 nomor 2 kan? Nabi Isa. Enggak, ini tadi menyambung Indra Mose. Kalau dalam Al-Quran kan Musa itu menerima wahyu tidak pakai Jibril, memang kekhususan dari Allah, diberi gelar kalamullah gitu. Maksudnya begini, Ustaz Tata. Di dalam terjemahan Yang tidak terima. Gimana? Yang tidak dia terima tuh begini, maksud dia, Om Bod dia tidak terima tuh begini, dia maunya tuh gini. Kenapa dikatakan Isa dengan Nabi Adam diciptakan sama, tetapi prosesnya berbeda, sedangkan Nabi Adam itu dari tanah, ya kan? Isa itu dari kalimatullah. Kan tadi Kenapa sudah saya sebutkan kata-kata samanya itu dalam hal keanehan luar biasanya itu loh. Kalau Isa itu tanpa ayah, orang kagum gitu loh. Padahal kamasali Adam lebih aneh lagi. Adam sama seperti Adam tanpa ayah dan ibu.
Terus kalau ditanya prosesnya, Adam dari tanah, Isa dari apa? Makanya saya tadi, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dari kalimat. Kalau Adam, Allah menyuruh ngambil tanah dulu dibentuk. Kalau Isa ini seperti Allah berfirman, jadilah cakrawala. Maka jadi cakrawala. Hamillah Maria, hamil Maria. Itu prosesnya. Tapi kalau masalah kamasali Adam seperti Adam, maksudnya dalam hal kalau Isa itu tanpa ayah, Adam tanpa ayah dan ibu, gitu loh. Nah, aku tambahkan sedikit ya. Nah, jadi gini, untuk kalimat itu, pada kata kalimat tadi itu, ya, surat Al-Imran ayat ke-45, ya, di sini. Jawabannya di sini. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam. Nah, pada kata kalimat minhu, ya, innallaha, sungguhnya Allah, yubasyyiruki, menyampaikan kabar gembira, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dengan sebuah kalimat darinya. Nah, minhu, hu di sini sebagai domir mutasil berkembali kepada Allah. Jelas. Nah, gejala linguistik seperti ini kita temukan pada saat kelahiran Nabi Yahya sebelum Nabi Isa. Pada ayat ke-39, karena sebelum ke-45 kan 39 dulu. Nah, cuman karena titik fokusnya ke Nabi Isa kan, makanya saya dulu kan ke Nabi Isa. Nah, ini kelahiran Nabi Yahya. Nah, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annam laha yubasyyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wasayyida wa hathura wa nabiyyan minas solihin. Nah, pada kata bi kalimatin min Allah itu sama kalimat dari Allah. Cuman perbedaan itu, yang tadi itu pada domir. Iya, berarti Su'aib ini menguatkan Ustaz Tahta. Jadi begini, Saudara Pol. Gitu. Tadi Nabi Isa itu kan dikalimatin. Nah, ini juga dikalimatin. Artinya apa? Begini. Artinya, baik itu Elizabeth maupun Maryam, dua-duanya secara hukum alam, hukum kedokteran harusnya tidak boleh hamil. Maryam memang dia perawan, tapi tidak pernah ada sperma yang membuahi. Oke. Dan kemudian yang lebih tidak mungkin lagi, yang lebih ajaib sebenarnya Elizabeth. Kenapa? Elizabeth ini mandul, suaminya kepalanya sudah beruban. Lebih tidak mungkin lagi dia. Jadi harusnya kamu menuhankan Yohanes. Nah, kan sama-sama dari kalimat. Cuman iya, kalimatin. Jadi Allah itu hanya mengatakan, kan begini, dalam ayat yang lain kan Allah mengatakan idza qada amron. Ketika Allah menghendaki sesuatu, fa innahu yaqulu kun, yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Maka dengan dua-duanya diciptakan dengan cara Allah berfirman kun, jadilah, maka jadi. Tetapi secara detail harusnya yang lebih unik itu Yahya atau Yohanes. Kenapa? Kenapa lebih unik? Yang pertama, ibunya sudah mandul, ya kan? Di samping ibunya, artinya kalau ibunya sudah mandul, mau laki-laki manapun yang datang nggak bisa itu hamil. Namanya perempuan mandul itu siapapun laki-laki yang datang nggak mungkin hamil, ya kan? Ditambah lagi suaminya sudah tua, berarti kualitas spermanya sudah sangat menurun. Nah, itu artinya. Nah, kalau Maryam itu kemungkinannya malah lebih besar. Kenapa? Dia punya sel telur, dia wanita muda, kan begitu. Bertunangan. Nah, jadi harusnya yang lebih dikultuskan Yahya. Yahya lebih dikultuskan harusnya. Itu ya, tadi saya tambah lagi, masuk enggak seperti Sarah itu? Kan didatangi malaikat juga Cak itu ya. Oh iya, Saroh itu juga sudah mandul juga, itu diponis mandul Saroh itu. Nah. Saroh itu mandul. Kejadian 22. Saroh yang istrinya Nabi Ibrahim kan, Ustaz Tahta? Istrinya Nabi Ibrahim kan? Iya, didatangi 3 malaikat. Ya mandul. Kan itu datang, yang Jibril itu datang ke Ibrahim kan ya? Sebagaimana. Iya, jadi begini Ustaz Tahta. Jadi begini Ustaz Tahta. Mohon maaf, saya potong Ustaz Tahta. Bahkan Bible pun menjelaskan bahwa Saroh itu mandul, bukan Ibrahim yang mandul. Kenapa? Ibrahim menikahi Hajar langsung hamil. Berarti apa? Ibrahimnya subur, Hajarnya subur, kan begitu secara ilmu kedokteran. Kalau ada dokter di sini atau bidan ya mungkin ya. Berarti Ibrahimnya subur, Hajarnya subur. Nah, Saroh itu kan
ibaratnya mohon maaf ya, Sarah itu kan dibuahi sama Ibrahim kan dari masih muda, tapi nggak hamil-hamil. Berarti Nabi Ibrahimnya subur, Sarahnya nggak subur. Tetapi dengan kehendak Allah kun jadilah Ishak, maka jadi Ishak. Nggak sulit gitu loh. Iya. Gitu. Maka orang Yahudi itu nggak ada yang menuhankan Ishak. Walaupun lahir dari seorang ibu yang mandul, tidak ada. Maka orang Yahudi itu sering mengetahui kalian di Yerusalem, mohon maaf ya, di Palestina kalian sering diketahui Yahudi. Masa gara-gara manusia yang lahir dari perempuan yang tidak dibuahi kamu heran? Ishak lo lahir dari wanita yang mandul. Biasa aja kami. Ishak nggak dituhankan. Ya, Ishak nggak pernah. Ustaz Tata, boleh saya tanya nggak? Kalau dalam segi kesamaan Isa, Ustaz Tata, kalau dalam segi kesamaan bisa nggak kita samakan Isa dengan Adam dalam segi misalnya peniupan roh? Iya sama, karena ayatnya kayak gini. Ayatnya dalam Al-Qur'an wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian ini kepada Adam. Kemudian aku tiupkan roh ciptaanku. Kalau kepada Isa, fanafakhna fiha min ruhina. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku. Sama. Nah, sama. Itu dia yang dia cari dari tadi. Dia bilang katanya, oh Isa ini kan dari tanah, ya kan? Adam itu dari tanah, Isa itu dari kalimatullah. Padahal dalam segi persamaannya dalam peniupan roh kan sama kan, Ustaz kan? Sama. Dalam Al-Quran Gitu. Makanya Om Pot tadi kan dari awal kan kita bilang Om Pot kalau Al-Quran jangan pernah Om Pot pakai itu bahasa Indonesia. Al-Quran itu bahasa Arab. Gitu Om Pot. Jadi nggak boleh salah makan. Om Pot salah makan. Mas Mokul dulu no. Kan Al-Quran ada Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, bro. Al-Quran terjemahan. Iya, Al-Quran terjemahan nih bahasa Indonesia nih. Orang kalau setiap kali sambayan orang nggak baca tuh bahasa Indonesia, tuh baca bahasa Arab. Begitu Om Pot. Jadi pas ya. Jadi itu tadi kan yang bahas soal roh. Masalahnya dia bilang kayak begini. Maksudnya gini Ustaz Tata, dia mengatakan bahwa roh itu ciptaan. Pak Ustaz, saya mau tanya nih Pak Ustaz. Bentar. Saya luruskan mengenai dulu. ayat ini menyamakan penciptaan. Bentar Om Pot, sabar Om Pot. Ya? Masalah dia tadi permasalahan kayak gini Ustaz Tata. Dia mengatakan bahwa roh di dalam Al-Quran itu ciptaan, sedangkan roh Yesus itu bukan ciptaan. Itu loh, jadi bahan permasalahannya. Itu. Enggak. Kalau itu orang sama. nggak bingung Pak masalah ini itu. Pak Ustaz. Coba bingung. Om Pot sendiri entah bingung. Tunggu Pak, Dia membantah ini, Bang Suaib soal Wahyu 3 nomor 14 itu benar nggak kenyataan itu? Saya bicara dulu sama Pak Ustaz. Tuh berapa? Wahyu 3 nomor 14. Kasih ke Pak Ustaz Tata tuh. Biar Ustaz Tata yang jelaskan. Bukan Toha, Wahyu 3 nomor 14. Oh apa ini saksi Amin. Saya mau nanya nih, penciptaan. Ya apa? Oke, silakan Om Pot kalau mau bertanya silakan. Silakan sama Ustaz Tata. Pak Ustaz, kenapa ayat ini menyamakan Adam dengan Nabi Isa? Kenapa enggak dengan nabi-nabi yang lain? Oke. Makanya Ciptaannya. dalam kesamaannya itu pertama dalam hal Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Sedangkan Isa tanpa ayah. Kan sama-sama luar biasa itu. Kedua kesamaannya tentang ditiup roh. Kalau di dalam Al-Quran untuk Adam Al-Hijr ayat 29. Kalau untuk Isa Al-Anbiya 91. Jadi kalau untuk kalau untuk Isa gini, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dalam tubuhnya, roh ciptaan. Kalau kepada Adam Al-Hijr 929, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Sama-sama ditiup roh. Gitu deh ya. Ini ayatnya ya sama. Kalau untuk Isa Maryam Al-Anbiya 91. Kalau untuk Adam Al-Hijr 29. Tuh, betul kan? Ya. Betul. Tapi gini Pak Ustaz. Melihat roh menjadi begitu. Halo Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz. Ya.
penciptaan Adam tidak ada dikatakan suci, sementara Nabi Isa penciptaannya suci. Oke. Pertama, suci di situ banyak arti ya. Karena memang Isa itu, Yesus ketika dilahirkan itu dia sudah dituduh zina. Wahai Maryam, kamu itu wanita yang solehah. Kok bisa kamu itu lahir tanpa ayah gitu? Ini kan sudah ada tuduhan. Makanya Al-Quran meluruskan kayak gitu itu. Manusia bayi yang suci gitu ya. Nah, bahkan menjadi nabi istimewa. Jadi secara logika gini saja, kenapa cuma Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran suci? Ya karena cuma Nabi Isa yang dituduh anak zina. Nabi-nabi yang lain enggak, gitu aja. Oh. Betul itu, masuk di akal. Nah, jadi menunjukkan bahwa iya. Tuduhan Iya, karena bukan dari masih ada di kitab Yahudi. Nabi yang lainnya dari Saripati, nggak bisa bilang suci. Kalau dari Saripati nggak bisa bilang suci. Hanya Nabi Isa yang suci karena bukan terbuat dari gitu atau tanah, seperti itulah. Itu kan menurut Bang Lah. Loh, sekarang Yohanes juga suci lah, bro, kalau begitu. Bapaknya. Ini agamanya. Tidak, Yohanes dari Saripati, Herman. Iya. Dari maminya siapa? Orang bapaknya sudah tua, mana ada? Melkisedek aja lah, nggak usah kayak Yohanes. Melkisedek itu, Melkisedek tuh nggak punya bapak, nggak punya ibu tuh. Eston agamanya apa Eston? Kristen apa Islam Eston? Assalamualaikum. Agamanya apa brother? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya ini, apa bedanya Isa? Pak Ustaz? Mau nanya, apa bedanya Nabi Isa sama Yesus? Sama. Kalau kita pakai dalil, Nanti aku jelaskan. Kalau kita pakai dalil baik Al-Quran atau Bible kan sama. Di dalam Al-Quran dia utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49, Sof ayat 6, Al-Juruf 59. Kalau dalam Bible Matius 19:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Sama-sama utusan Allah untuk Israel. Dalam Al-Quran ini Abdullah atani Alkitab Bajalani Nabi, ya seorang Nabi. Di dalam Bible Markus 6 ayat 4, Yohanes 6 14, Lukas 2 4 19, Matius 21 10, sama Nabi. Di dalam Al-Quran waliyahkum ahlal Injil bima anjal Allah, dia diberi ajaran kitab Injil, menerima firman dia. Di dalam Bible Ustaz lanjutkan dulu, nanti aku jelaskan itu yang Isa dan Yesus. Lanjut dulu. Iya. Jadi itu samanya. Di dalam Al-Quran dia seorang nabi, utusan untuk Israel, penyampai firman, mentuhankan Allah. Dalam Bible juga sama. Ya udah. Jadi Pak Ustaz, Yesus itu apa? Isa juga Nabi Isa? Nah iya, kalau Isa itu bukan Yesus, berarti Allah menceritakan siapa? Nabi siapa? Ya, Yesus itu kan bukannya Yahudi apa itu? Nabi Isa kan Islam. Nabi Isa kan disayangi Islam. Nabi Yesus ini Nabi juga dia. Nabi. Nah coba baca Markus 6 ayat 4, Yohanes 6 14, Lukas 24 19, Matius 21. Di kitab ya? Iya di Bible. Di dalam Al-Quran. Ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabi, ya seorang nabi juga. Nabi juga dia. Tapi yang disalibkan itu memang Yesus apa? Boleh aku jelaskan? Silakan ya, Silakan. Abang Soeb mau jelas, tapi jaringannya merah, Bang Soeb. Itu ya. Merah jaringannya. Yang hal terutama yang paling kita tahu bahwa apa di Kolowet itu berjuma-juma. Hal yang terutama yang kita harus perlu tahu bahwa lagi jam kabur. Tunggu dulu bro. Bentar dulu. Habis bertanya di mute. Lah nih anak. Zaman tuh. Bang Eston. Bandel kali. Bang Eston. Nah, silakan Bang Soeb. Nah. Ungkapan nama Yesus ya.
Yesus itu kan bukan berasal dari bahasa Indonesia, bukan juga berasal dari bahasa Ibrani, juga bukan berasal dari bahasa Yunani, juga bukan berasal dari bahasa yang digunakan oleh Jesus Christ alias bahasa Aramaik. Yesus itu berasal dari bahasa Belanda. Begitu. Pertanyaannya, apakah Jesus Christ itu orang Belanda? Van Nistelrooy, Robin van Persie, kayak gitu. Jawabannya 1000% tidak. Tetapi ya, dalam original teksnya baik yang berbahasa Yunani, Ibrani maupun Aramaik, ya. Mari kita lihat di sini. Nanti kita juga menggunakan Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, ya. Nah, kita gunakan sampel ayat pada Yohanes pasal keempat nomor yang ke-25 dan 26, 2 ayat, ya. Jawab perempuan itu, kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, sekarang saya buat di bawah bahasa Yunani. Di atasnya di Yunani, di bawahnya Ibrani, ya. Oke, sip, ya. Legay hauto he gune hoida hoti Mesias ergetai ho lego menos Christos otan lte kenos anangelei hemin hapanta. Legay haute ho Yesus ego emi ho lalon soy Mesias Christos, ya. Yesus dalam Yunaninya Yesus, ya. Jelas ini dalam bahasa Yunani. Dalam Ibrani bagaimana? Amraloha isya ani yoda'at sayyavo masyah keshu yavo hu yagit lanu et hakol amar la yesua ani hamdaber elayikh anihu. Yesua, Yesus, Mesias, Kristus, Masyah. Udah sepadan nih, jelas, sepakat, ya, secara teks, ya. Nah, dalam bahasa Aramaik bagaimana? Ini ompot kalau ke gereja ber 10 kali belum tentu udah pakai begini, betul toh? Nah, perhatikan di sini dikatakan amrale anteta hayyadana damsikha attewe madita ho malip lan kalmidim. Damsikha Mesias, Kristus, Masyah, ya. Nah, nomor 26, amarla iso inana damem malilna amik iso iso Yesus Yesua. Nah, bagaimana dalam bahasa Arab? Kita gunakan perjanjian baru yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yohanes, ini Yohanes, ya. Yohanes 4 nomor 25. Ini bahasa Arab. Nah, qalat lahul mar'a ana a'lamu annal masiha sayaji'u wa mata ja'a yasrahu lana kulla syai'. Nomor 26, ajabaha Isa ana huwa analladzi ukallimuk. Nah, Al-Masih, ya, Al-Masih, Mesias, Kristus, Masyah, dan Sihe. Jelas? Nah, kabur dia. Isa, sudah biar, tidak apa-apa. Isa, bahasa Arab, Ibrani, Yesua, ya, Aramaiknya Iso, ya, Ibraninya Yesua. Nah, kalau misalkan teksnya sudah sepadan, kira-kira merujuk orang yang sama enggak?
Sama. Udah clear. Oke, sekarang kita ke surah Al-Imran ayat yang ke-45 dalam terjemahan Ibrani maupun Yunani. Jadi gitu lengkap. Sang sekerta mau cuma takutnya ompot pusing nanti. Gitu. Untung ke Manado ompot, tenang. Nanti kita ke Manado, ketemu ke Manado ini. Baru sedikit selama di ke Manado. Nah ini ya. Al-Quranul Karim wa tarjama ma'aniyah ilal lugha Yunaniyah, karangan Syekh Lala Mustafa Pasha. Jelas? Ini Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nah, kita dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45, surat 64 sorry. Astaga, ini kenapa sih? 64. Kita ke surat Al-Imran ayat yang ke-45 ya. Nyaman. Surah Al-Imran ayat yang ke-45, tunggu. Aduh, kita mesti ini dapur. Al-Imran 45. Al-Imran 45, idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, kita lihat ya. Surah Al-Imran